melaksanakan program kita, yakni LPK Generasi Fakifidin mempersembahkan sebuah program ya, publikasi ilmiah, proses penulisan, reference and submit artikel ke jurnal. Dan insya Allah pada malam hari ini akan dibersamai oleh kedua pemateri kita ya, yang mana kedua pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Endri Agus Saputra, STHI MAG, dan juga Ibu Mega Adina Moviati Movitaria MPD. Mohon maaf ya Bu ya, salah sebut namanya. Ya, dan tak lupa mari sama-sama kita bersalawat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan selawat yang terus kita senandungkan, kita dawamkan bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, melakukan Allah SWT, terima kasih atas kesempatan ya dan atas keluangan waktunya ya telah hadir dalam program kita yang sudah kita rancang jauh-jauh hari. Insya Allah malam hari ini kita akan banyak membahas persoalan yaitu tentang publikasi ilmiah ya yang nanti akan disampaikan penjabaran dan penjelasannya oleh pemateri kita di tengah-tengah kita nanti. Maka untuk menambah keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita membacakan Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Bapak Ibu kan Allah SWT sekali lagi selamat datang yang baru bergabung ya dalam program kita malam hari ini, program spesial juga ya. Yang mana perlu kami sampaikan bahwa program ini yaitu gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Dan Bapak Ibu nantinya ketika program ini telah berjalan dan berakhir, artinya Bapak Ibu jika ingin mendapatkan sertifikat ya, tentu nanti Bapak Ibu bisa memberikan infak terbaiknya ya, infak kelasnya dan terbaiknya di nomor admin kami ya, di 0821764913 ya. Kita cantumkan di kolom chat ya jika Bapak Ibu ingin mencatatnya ya atau penasaran dengan kayak bagaimana sih sertifikat yang diterbitkan di LPK kami, apakah secara legal resmi atau bagaimana, nanti bisa tanyakan ke admin kami langsung. Dan Bapak Ibu, kalau Allah SWT, kita mau sapa-sapa dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Satria Dwinata. Yang insya Allah akan selalu membersamai Bapak Ibu dalam program di LPK ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut program LPK nggak asing sama saya. Terutama Bapak Andri Agus nih ya, Masya Allah ya. Kapan terakhir kita jumpa Pak ya? Program apa itu Pak? CMACS. Di program kita di kampus yang lama rasanya. Kita Oh, kerjasama Institut Agama Islam Sumatera Barat, Bapak. iya, Masya Allah ya. Wajahnya memang tak asing, Pak ya. Dan baru tersambung, terhubung, Pak ya. Jadi dalam malam hari ini kita jadi satu forum, Pak ya. Insya Allah nanti kita akan siap, apa namanya, menerima daging-daging dari pemateri pada malam hari ini ya. Pemateri satu yaitu Bapak Endra Agus Saputra, STHI MAG. Dan pemateri dua ada Ibu Mega Adina, Movitaria MPD. Dan kedua pemateri kita itu sama-sama dosen ya, dan juga ada yang menjadi apa namanya, penulis buku dan review jurnal. Dan kita tahu sama ya di flyer yang telah kita sebarkan publish ke umum, Bapak Indra Gus Saputra merupakan chief in editor dan review jurnal juga. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu melakukan Allah SWT, saya mau sapa-sapa dulu peserta malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu semua kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Sehat, Ya. Ustaz. Alhamdulillah. Ya, semoga Bapak Ibu yang sehat terus diberikan kesehatan ya. Kalau bisa pun double-double oleh Allah ya. Kesehatannya terus memberikan kesemangatan. Maksud kami adalah sehatnya terus bertambah ya. Walaupun lagi sakit, ketika ikut program kami jadi sehat kembali. Insya Allah kami doakan seperti itu. Dan semoga Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang sakit atau sedang tidak enak body. Semoga Allah segera sembuhkan ya. Yang terpenting jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya. Karena di Medan akhir-akhir ini, Bapak Ibu materi ya, banyak yang sakit rupanya demam, terutama anak-anak ya. Allah alam apakah ini virus, Allah alam juga ya, mungkin cuaca juga pengaruh gitu ya. Semoga yang sakit segera sembuhkan, atau anak yang sedang sakit ya Bapak Ibu ya, semoga diberikan kesembuhan dan cepat sembuh begitu ya. Baik, Bapak Ibu, tanpa perpanjang kalam, insya Allah nanti pemateri yang satu akan dipaparkan oleh Bapak Indri Agus Saputra, yang nanti pemateri kedua akan disampaikan oleh Ibu Mega Adina Movitaria MPD. Baik, langsung saja kita coba
salam sapa dulu ya ke dua pemateri kita. Assalamualaikum Bapak Endragus Saputra. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak sehat kan Pak? Alhamdulillah bisa bersama hari ini Ustadz. Alhamdulillah Bapak. Lagi di Padang nih Bapak ya? Oh, saya udah pindah sekarang di Sumatera Utara, Bapak. Di mana Pak Sumatera Utara? Saya di Sumatera Utara juga nih Pak. Oh, saya di Maniling Natal, Bapak. Salam Oh kenal jauh, lagi. Masya Allah ya. Saya kira di Medan, di Oh kotanya. iya, Insya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Kita juga salam sapa, coba kita sapa ya. Pemateri kedua Ibu Mega Adina. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya malam ini Ibu? Sehat? Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. By the way Ibu, domisili mana Bu ya? Saya sebenarnya sama dengan Pak Edri Agus di awalnya Pak Ustadz di YAI Sumbar. Juga Oh, kebetulan sama dengan Pak Edri Agus, kita pisah tempat. Saya lulus di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Masya Allah. Tanah Datar. Tanah Datar. Alhamdulillah. Ya, semoga sama Alhamdulillah. kita doakan sebelum mulai kegiatan malam hari ini. Kita doakan ya Bapak Ibu yuk. Kedua pemateri kita walaupun jauh ya. Maksudnya berjauhan ya. Kita semua sini kan berjauhan ya. Dan disatukan dalam forum Zoom ya. Semoga kedua materi kita diberikan Allah SWT kemudahan ya. Dan keberkahan dalam Amin. setiap segala ilmu yang disampaikan. Yang terpenting adalah memberikan dampak untuk kaum muslimin khususnya ya. Umumnya kepada warga Indonesia tercinta. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Karena kita sudah salam sapa pemateri, coba kita sapa dulu ya, chat Bapak Ibu ya. Di kolom chat Bapak Ibu yang malam hari ini hadir boleh tahu ya dari kota mana aja. Boleh dibantu dong ya. Karena ini merupakan program perdana kami ya dalam sebuah publish jurnal ya. Bapak Ibu yuk dibantu Bapak Ibu malam hari ini dari mana aja ya. Nah, ada Bu Sinta dari Batam hadir, Masya Allah ya. Jauh Bu ya, Batam ya. Ada nggak lagi dari Sumatera Utara nih, mana tahu bisa apa namanya sharing-sharing ya bapak-bapaknya. Ya Bapak Ibu yang lain mana nih baru satu orang nih ya. Peserta kita ada 14 ya, berarti kurang 3, 11 orang yang aktif ya sebagai peserta aktif ya. Ya Bapak Ibu yuk, mana lagi? Oh Medan hadir, Masya Allah. Medan di mananya Bapak? Bapak Ari ya. Dari Bogor, Jawa Barat ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Bapak Ibu masih 3 orang nih, mana 11 orang lagi ya. Dan sudah masuk 15 ya, 12 orang aktif sebagai peserta. Mana Bapak Ibu suaranya ya? Bapak Ibu yuk dibantu ya, karena kita akan ngecek peserta juga ya. Apakah terhubung ataukah terselubung ya? Kalau terselubung bahaya ya. Zoom aktif tapi diletakkan begitu aja, jangan sampai begitu ya. Karena materi kita malam hari ini spesial kita hadirkan ya. Insya Allah bisa mendukung program-program Bapak Ibu nanti ketika ingin menulis sebuah jurnal dan akan direview langsung oleh kedua materi, mana tahu kan begitu. Ya, dan juga ada dari Pekanbaru. Oh, ada dari Mandailing Natal juga, Pak Edragus ya, Ibu Lili Fitri ya. Atau bapaknya kenal Pak Edragusnya. Atau rekan kerja atau koleganya gitu ya. Juga ada dari Rokan Hulu Riau ya. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, sampai Bapak Ibu luar biasa ya semangat malam hari ini ya. Nggak sabar sampai ingin menerima materi daging dari kedua pemateri. Maka langsung saja untuk materi pertama nanti akan kita sampaikan. Yang menyampaikan yaitu Bapak Indra Saputra, STHI MAG. Maka dari itu, ya, langsung saja kita persilakan kepada Bapak Indra Saputra untuk menyampaikan materinya. Ustadz. Ya, silakan Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kedengar baik untuk suara saya Ustadz. Terdengar baik, Bapak. Alhamdulillah, ya cek suara karena suara kalau nggak tersampaikan materi kita nggak tersampaikan nanti. Siap. Oke, sebelumnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mari kita selalu panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, karunia-Nya, serta nikmatnya lah kita masih bisa untuk berkesempatan bertemu, bersua, bersatu rahmi dalam virtual Zoom ini dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan kita ataupun mecas kembali keilmuan kita yang sempat terlupakan. Insya Allah bersama kami.
Di sini kita sharing terkait dengan materi bagaimana terkait dengan publikasi ke depannya. Kemudian yang terhormat kepada Yayasan Fakifuddin dan pada CEO, Direktur dan termulianya kepada Ustadz Satria Diwinata, kapanpun dimanapun selalu tetap semangat Ya. mendampingi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Fakifuddin. Kemudian termulianya juga kepada senior saya, guru saya, Ibu Mega Adina MPD, yang selalu memberikan eh, motivasi dalam eh, peningkatan publikasi karya ilmiah. Kemudian kepada seluruh peserta seminar nasional ataupun pelatihan dalam publikasi ilmiah. Seyogyanya kalau kita bicara terkait dengan publikasi karya ilmiah, maka seyogyanya kita itu bagaimana menarasikan dalam bentuk tulisan. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan publikasi karya ilmiah, apapun yang kita dapati, apapun yang kita baca, baik itu secara fakta, opini maupun bacaan, baik itu buku, kitab maupun artikel-artikel ilmiah yang kita baca, sehingga itu bisa kita tuangkan dalam bentuk sebuah tulisan. Maka disinilah kita belajar bagaimana memaksimalkan diri menjadi seorang penulis dengan yang baik. Seyogyanya kalau kita lihat sering sekali terlihat oleh kita, kita mampu untuk berbicara dengan baik, tapi kadang ada yang nggak mampu menuliskannya. Dan sebaliknya, kadang seorang mampu untuk menuliskannya, tapi yang nggak mampu untuk membicarakannya. Tapi bagaimana kedua soft skill tersebut kita maksimalkan. Public speaking kita bagus, literasi kita bagus, tulisan kita bagus. Dan bahkan salah satunya bagi di perguruan tinggi, karya ilmiah terkhusus artikel jurnal itu merupakan sudah menjadi sebuah kewajiban, baik itu kepada mahasiswa maupun terkhusus kepada dosen, baik itu naik pangkat maupun kewajiban-kewajiban per semester untuk BKD. Maka setelah berbagai eh, observasi yang kami lakukan terkait dengan penulisan karya ilmiah, baik itu mahasiswa yang masih proses maupun dosen-dosen masih banyak kita dapatkan yang belum memiliki kemampuan untuk menulis dengan cara yang baik dan benar, yang belum mampu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung terkait dengan penulisan karya ilmiah. Maka salah satunya di sini adalah aplikasi reference, yang mana aplikasi reference ini tujuannya untuk melakukan pengutipan, pengambilan sumber, sehingga sumber-sumber yang kita lakukan itu setelah kita kutip, ketika kita publish, bisa menjadi sitasi bagi penulis yang kita kutip tersebut. Maka seyogyanya zaman sekarang itu digitalisasi itu sangat penting. Jangan sampai tulisan-tulisan yang kita buat tidak kita digitalisasikan sehingga tidak terekam oleh jejak digitalisasi. Maka artikel ilmiah merupakan salah satu cara untuk mempublishkan tulisan kita. Sebenarnya kalau kita bicara tentang artikel, ada yang disebut dengan artikel populer maupun ada yang disebut dengan artikel jurnal. Tapi saat sekarang ini kita lebih fokuskan kepada artikel jurnal. Bagaimana penulisan artikel jurnal nanti insya Allah akan dibahas secara langsung oleh Ibu Mega Adina Mulyafataria MPD nanti. Namun pada saat sekarang ini kita akan ngulas sedikit ya terkait dengan aplikasi reference dan bagaimana melakukan submit kepada artikel itu kepada jurnal. Maka untuk mempersingkat waktu, kita coba lihat ya, kita coba lihat terkait dengan apa itu reference. Reference itu adalah sebuah aplikasi yang yang sudah dikenal oleh berbagai akademisi. Seperti dahulunya ada itu EndNote. Namun sekarang itu baik perjurnalan semua itu banyak lebih menyarankan kepada Mendeley dan Zotero karena kevaliditasannya. Namun dari segi definisi, silakan nanti boleh Bapak Ibu untuk baca nanti PPT ketika PPT ini di-share, dikirim secara langsung. Tapi secara eh,
singkatnya, bahwanya keduanya ini merupakan suatu yang saling eh, sama. Perbedaannya hanya kualitas dari segi Mandele dan Sotero. Kalau terkait dengan Sotero, ini lebih dipakai oleh laptop-laptop ataupun notebook yang speknya agak rendah. Karena Zotero ini aplikasinya lebih ringan dibandingkan Mandele. Tetapi cara pemakaian, baik perbedaan dan persamaan di sini kita sudah jelaskan di sini bahwasanya dari penggunaan, dari style yang ada, kemudian manajemen pustakanya, fitur-fitur yang ada, gaya citasinya itu sama. Oke, namun di Mandele kelebihannya nanti dia bisa melakukan citasi secara online dibandingkan yang ada pada Zotero. Oke, terkait dengan instalisasi ataupun mendownload nanti bisa diminta kepada pihak LPK terkait dengan materi ini dan bisa dilakukan download secara langsung. Dan dari materi ini kami telah memberikan bagaimana step-step melakukan install terkait dengan Mandele maupun terkait dengan Zotero sehingga memberikan kemudahan Bapak Ibu dalam melakukan installnya. Namun pada saat ini dalam menghemat waktu karena kami dari narasumber itu ada 2 orang, maka kami langsung prakteknya. Jadi kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu ataupun mahasiswa, kawan-kawan semuanya yang ada laptop, boleh kita buka laptopnya sembari belajar bagaimana menggunakan aplikasi Zotero dan Mendeley. Oke, selintas sedikit lagi, karena untuk materi saya tidak terlalu panjang lebar. Untuk mensubmit artikel pada jurnal ilmiah, yang sangat perlu lagi diperhatikan yang pertama, kita memiliki naskah. Nanti insya Allah akan dibahas secara dan dikupas secara jelas oleh Ibu Mega Novitaria. Setelah naskah ada, kita sesuaikan dengan template jurnal, ya penjurnalan. Nanti akan kita contohkan langsung bagaimana cara mensubmit artikel ke jurnal. Ingat, antara artikel dengan jurnal itu berbeda. Artikel itu adalah naskahnya, jurnal adalah tempat atau wadah untuk melakukan publikasi. Kadang ada juga yang yang menyatukan artikel dengan jurnal itu sama. Oh, kapan kita buat jurnal? Ah, kalau jurnal itu adalah wadahnya, tempatnya. Sedangkan artikel itu adalah naskahnya. Setelah kita memiliki naskah, apa yang kita lakukan? Pertama, cari jurnal yang sesuai dengan skop bidang keilmuan kita. Ya, skop bidang keilmuan. Setelah sesuai, baru kita lihat template-nya, kemudian baru kita lakukan registrasi terhadap jurnal itu. Setelah itu, baru kita lakukan login sesuai user yang kita buat, kemudian kita akan melakukan make a new submission. Kemudian yang perlu kita siapkan itu adalah judul artikelnya, abstraknya, keyword dari abstraknya, kemudian referensinya. Kemudian identitas dari penulis itu sendiri, ya seperti nama lengkap, email, afiliasi, dan masing-masing jurnal itu akan berbeda-beda nanti. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara jurnal A dengan B dengan jurnal B dengan jurnal C itu tidak bisa kita samakan karena mereka memiliki gaya selingkung, mereka memiliki gaya mereka tersendiri sesuai dengan pengolah jurnal masing-masing. Ketika artikel itu telah kita uploadkan, setelah selesai finish, baru nanti kita akan menunggu tindak lanjut dari pihak pengolah jurnal bagaimana jurnal kita itu akan diproses apakah diterima atau ditolak. Maka seyogyanya ketika kita sudah sesuai dengan skop, sudah sesuai dengan template-nya, eh, pelacakan atau pengecekan Turnitinnya sudah sesuai, semuanya sudah sesuai, insya Allah jurnal, jurnal kita itu, artikel kita itu bisa diproses oleh pengolah jurnal. Tapi kalau tidak sesuai, maka itu insya Allah itu cepat ditolak ya. Maka kita harus berhati-hati dalam memasukkan artikel kita ke jurnal. Oke, Bapak Ibu, untuk PPT nanti dikirimkan oleh pihak LPK Bikdinnya. Kita langsung ke prakteknya. Oke, oke. Saat sekarang ini
saya yang bersangkutan lebih menggunakan Zotero dibandingkan Mandele. Ya, sebenarnya tadi nanti kalau ada tambahan dari guru saya, Ibu Mega Adina, yang juga lebih menggunakan Mandele ya, itu juga sambil penulisan artikel nanti. Kalau saya lebih menggunakan Zotero ya. Dalam Zotero ini, seyogyanya kita bisa membuat ya. Bisa membuat ketika kita menulis, kita bisa membuat folder kita masing-masing. Ya, kita bisa membuat folder kita masing-masing. Misalkannya sekarang itu adalah kita buat pelatihan. Ya, kita ulang lagi, kita bisa membuat folder di baik itu Mandele maupun Zotero, kita bisa buatkan foldernya. Tujuannya apa? Agar sumber-sumber yang kita ambil sesuai dengan artikel itu, sesuai dengan tulisan itu, sesuai dengan skripsi yang akan kita tulis itu tidak bercampur dengan sumber yang lain, sehingga memudahkan kita sebagai penulis dalam melacak sumber yang telah kita simpan. Yang pertama kita bisa eh, membuat foldernya terlebih dahulu. Bisa diklik di sini seperti buku warna kuning. Bisa kita buat sesuka hati kita. Contohnya sekarang pelatihan. Oke, berarti di sini kita sudah menyiapkan satu folder khusus untuk apa namanya? Khusus untuk materi ataupun rencana yang akan kita buat untuk tulisan ini. Maka ada beberapa cara bagaimana kita melakukan pengutipan. Pertama, bisa kita melakukan download pada Google Scholar. Yang kedua, kita bisa melakukan secara langsung citasi di Google Scholar. Ya, pertama kita bisa melakukan download eh, PDF-nya di Google Scholar ataupun di jurnalnya. Yang kedua, kita bisa melakukan sitasi atau mengutip secara langsung di Google Scholar tersebut. Namun ada juga ketika Google Scholar itu tidak mendukung baik itu kepada Mandele dan Zotero ataupun data di Zotero Mandele itu tidak temukan secara cukup. Ya, misalkannya ada nih data-data yang kita lihat di sini, misalnya nggak cukup nih seperti ini. Nggak ada nama jurnalnya, nggak ada isunya, nggak ada tahunnya, nggak ada URL jurnalnya, berarti apa? Kita perlu memperbaiki hasil kutipan atau hasil downloadan yang telah kita antarkan ke Zotero ini. Sehingga apa? Sehingga data yang kita akan lakukan kutipan untuk sitasi ataupun kutipan untuk jurnal kita itu bisa secara sempurna. Baik, pertama kita akan lihat dulu bagaimana cara melakukan kutipan di Google Scholar. Oke, sebentar. Oke, Google Scholar merupakan sebuah apa ya, sebuah aplikasi website yang memberikan dukungan untuk penelusuran ya, penelusuran hasil dari eh, pencarian-pencarian yang kita butuhkan. Seyogyanya kalau Google Scholar ini apapun yang kita cari nanti insya Allah itu akan ada. Contoh kita cari tentang misalkannya wisata Islami. Oke. Kita coba mencari sumber-sumber wisata Islami misalkannya. Maka kalau kita mau melakukan secara download untuk PDF-nya, kita bisa mengklik PDF ini. Ya, kita bisa klik PDF ini. Ini akan langsung terdownload. Atau kita bisa langsung cek di jurnalnya juga bisa. Ya, akan diantarkan ke jurnal yang bersangkutan. Ya, itu kembali ke kita bagaimana baiknya. Oke, yang pertama, bagaimana caranya kalau artikel itu sudah kita download PDF-nya, gimana cara kita menariknya? Oke, ini nanti ya, PDF ini ketika ada, kita akan tarik langsung ke Zotero-nya. Ya, kita akan tarik langsung ke Zotero, bagaimana Zotero itu akan nanti secara otomatis akan muncul. Oke. Namun
Bentar. Namun kutipan secara langsung kita juga bisa lakukan. Yakninya ada bahasa kutipan di sini. Ya, ada bahasa kutipan ini. Ya, Bapak Ibu tanpa melakukan downloadan, Bapak Ibu bisa melakukan atau cukup mengklik kata kutipan di sini. Ya, diklik kutipan, kemudian tekan refman. Ya, secara otomatis dia ada masuk dalam Zotero. Oke, dia akan secara otomatis masuk dalam Zotero. Ini atas nama Soleh Muhammad, Pengembangan Wisata Islam Strategi. Oke, berarti apa? Saat sekarang ini sangat memudahkan kita dalam melakukan pengutipan. Kadang kita temukan ya ketika kita melakukan bimbingan terhadap mahasiswa ataupun mahasiswa sedang kewalahan sebenarnya untuk menulis artikel ataupun menulis karya ilmiah misalkannya, kadang eh, antara isi isi naskah kutipannya itu berbeda dengan daftar pustakanya. Sehingga kadang ada dosen yang jeli, ya dosen yang jeli itu tidak menerima. Kenapa berbeda antara daftar pustaka dengan kutipan yang ada dalam badan naskahnya. Maka saat sekarang ini itu memberikan salah satu peluang bagi dosen untuk melihat bagaimana kutipan itu sesuai dengan badan dengan daftar pustaka. Yang kedua sebenarnya dengan menggunakan aplikasi referensi ini memudahkan setiap orang melakukan penelitian, setiap orang yang melakukan publikasi dengan menggunakan Zotero atau Mendeley, itu dia akan memberikan kemudahan terhadap dia sendiri. Kalau secara manual, dia akan lakukan kopas nanti ke daftar pustaka. Tetapi ketika ketika seseorang sudah menggunakan daftar pustaka, aplikasi reference, maka dia tidak perlu lagi mengkopikan daftar pustaka yang ada dalam badan naskah tersebut. Maka dalam kutipan itu, kalau kita ketahui, kutipan itu ada body note dan ada footnote. Itu tergantung gaya selingkung setempat. Dan begitu juga artikel ilmiah, setiap jurnal itu akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam pengutipan. Kadang ada jurnal itu yang template jurnalnya dia menggunakan kutipan body note. Maka kita tidak boleh merubah sedikit pun cara, metode, ataupun petunjuk dari template itu. Ketika dia body note, maka kita harus wajib melaksanakan seperti body note. Kalau dia footnote, maka kita wajib untuk mengutik secara footnote. Jadi tidak boleh. Yang kedua, menentukan artikel tersebut dia menggunakan Mendeley atau Zotero atau tidak. Caranya ketika kita miliki naskah ataupun seorang pengelola jurnal, yakni ya, cukup mengklik ya. Ketika ia ketahui, oh ini menggunakan Zotero. Oh, ini menggunakan aplikasi reference. Tetapi ketika dia klik kutipan ini, maka yang manual tidak ditemukan. Berarti ini tidak menggunakan Zotero atau Mendeley. Maka memudahkan sebenarnya bagi penulis maupun bagi pengelola jurnal dalam melacak ini. Maka ketika bagi kita yang melakukan publikasi terhadap jurnal, maka perlu diperhatikan jangan sampai artikel kita ditolak gara-gara tidak memiliki kutipan menggunakan Zotero atau Mendeley. Ini sangat penting diperhatikan sekali, apalagi di setiap template itu ada. Bahkan alhamdulillah di Sumatera Barat kami mengolah jurnal dan juga di kampus Stain Madinah kami juga mengolah jurnal itu ada kami jelaskan baik itu ada dalam kutipan maupun dalam daftar pustaka penulis wajib mengutip dengan menggunakan Zotero atau Mendeley. Oke, kita coba contohkan satu setelah sebagaimana yang tadi kita lakukan downloadan. Ya, kita anggap aja ini naskah kita ya. Ini tadi saya sedang melakukan pengeditan terhadap artikel yang ada di jurnal. Ya, saya coba sebagai contoh ini ya. Ini misalkannya tadi kita sudah melakukan kutipan. Ya. Kita cukup ketika kita setelah melakukan install Zotero ataupun Mandele ini akan ada di atas menu Word kita.
Oke, Zotero atau Mandele itu akan ada di atas menu Word kita. Maka dengan syarat ketika Bapak Ibu setelah melakukan install terhadap kedua aplikasi ini, baik itu menggunakan Zotero ataupun Mandele, bahkan kemarin teman saya juga bisa menggunakan keduanya, laptop itu. Laptopnya bisa menggunakan aplikasi Mandele dan dia juga bisa menggunakan aplikasi Zotero. Sehingga apa? Sehingga di sini sebenarnya kembali kepada daya dan spek dari laptop pengguna itu sendiri. Tapi kembali ke kita, mana yang kita kuasai, mana yang asik menurut kita, mana yang memudahkan bagi kita, itu silakan digunakan. Oke, kita coba satu. Ya, kita taruh di ujung kalimat. Ya, kemudian kita ambil menu Zotero di atas, kemudian kita ambil add edit citation. Untuk melakukan kutipan bisa dua cara. Pertama, kita bisa tulis secara langsung di sini, Edriagus. Oke, karena data telah kita pindahkan tadi, baik dari Zotero, baik dari Google Scholar, ya kita tarik ke PDF-nya ke Zotero, atau kita kutip secara langsung di Google Scholar itu sendiri. Dia akan tersimpan di sini. Oke, di sini data-data saya yang sudah saya simpan, ya. Ini sebagai contoh saja misalkannya. Ya, maka ketika saya ketik nama Edria Agus Saputra misalkannya atau Mega Adina, ya, mohon izin Bu Mega. Ya, saya di sini ya, saya ada kolaborasi dengan Ibu Mega, analisis kemampuan kognitif pada remaja pecandu pornografi. Oke, di sini misalkannya kita klik ya, tekan enter. Ya, dia secara otomatis langsung ya. Dan ketika kita klik kutipan itu dia berwarna abu-abu. Gimana? Apakah bisa kita tambahkan ini kutipannya? Bisa. Ya, kita bisa menambahkan tidak hanya sekedar satu kutipan, kita bisa menambahkan satu lagi kutipan. Misalkannya kita tambah lagi, misalkannya, ya, kita tambah lagi misalnya ada Edriagus. Ya, masukkannya pendidikan karakter di era milenial. Kita masukkan. Oke. Oke, dia otomatis di sini langsung. Ya. Dan ini memudahkan kita dalam melakukan pengutipan. Dan untuk daftar pustaka Bapak Ibu, ya, bagi Bapak Ibu nanti ataupun sahabat ilmiah semuanya yang melakukan penulisan artikel ilmiah, ya, kita coba hapus dulu sini ya, karena ini pustaka lama. Oke, kita hapus ini. Tadi kita sudah menulis kutipan. Ada berapa kutipan yang sudah saya buatkan menggunakan Zotero Mandele. Ya, Bapak Ibu tidak perlu ngopas-ngopas lagi. Ya, tidak perlu ngopas-ngopas lagi. Di sini ada yang menggunakan Zotero, di sini tidak. Oke. Kemudian tadi ada juga ini yang setelah menggunakan aplikasi reference. Ya, jadi untuk membuat daftar pustaka Bapak Ibu tidak ribet kali untuk membuatnya. Kenapa? Bapak Ibu bisa secara otomatis langsung masuk untuk daftar pustakanya. Oke, dan ini mengurangi waktu-waktu Bapak Ibu dalam menulis ya. Dan ini cukup satu kali, setelah itu otomatis setiap Bapak Ibu ngutip akan bertambah dan akan disusun sesuai dengan abjadnya masing-masing. Contoh kita karena perdana tadi kita okekan ini, kita edit bibliografinya. Oke. Secara otomatis dia akan urut sesuai dengan abjadnya dari E, M, S, S. Oke. Kemudian kalau kita tambah bagaimana? Misalnya kita tambah lagi, misal kutipannya. Kita tambah lagi. Tadi di sini kita buat nama, kita coba dengan cara yang kedua. Yakninya ada segitiga di samping Z di sini. Kita ambil klasik, ya, muncul. Kita boleh juga cari namanya. Misal Andrianto, misalnya. Oh, nggak ada ya. Siapa lagi? Syaf. Oke, contoh Anang. Oke, sini ada. Oke. Nah, dan untuk yang ini kita bisa nambahkan halaman. Misalnya halaman 17 sampai 20 yang kita kutip di artikelnya itu. Kadang ada juga dosen ataupun template jurnal itu wajib membuatkan halamannya di masing-masing kutipan. Ya, tergantung gaya selingkuh masing-masing. Ya, di sini masuk dia ada halamannya secara langsung.
Hana dan Aziz, secara otomatis dia bertambah di daftar pustaka. Dan ini memudahkan Bapak Ibu, ya ini dia ya. Dan ini memudahkan Bapak Ibu dalam bekerja. Jadi jangan menganggap bahwasanya aplikasi referensi itu adalah suatu hal yang membuat kita ribet, suatu hal yang membuat kita kepusingan dalam membuatnya. Tapi sebenarnya kalau kita pahami aplikasi reference ini adalah memudahkan Bapak Ibu cepat dalam melakukan pengutipan, dalam melakukan penulisan terhadap sebuah karya ilmiah. Walaupun ada 100 reference, walaupun ada 100 kutipan yang akan Bapak Ibu miliki nanti, kalau PDF tak nanti langsung ditarik ke aplikasi tersebut. Sehingga secara otomatis nanti akan terdeteksi oleh Zotero atau Mendeley. Kita tinggal menulis, kita tinggal baca, kita tinggal membuatkan kutipannya lagi. Sehingga kutipan itu selesai. Oke, ini terkait dengan kutipan. Nanti langsung kalau boleh ada yang bertanya atau menanggapi, nanti boleh ditanggapi melalui Ustaz Satria. Oke, untuk yang kedua, karena di sini kita ada bagaimana melakukan submit ya, submit artikel ya. Untuk artikelnya nanti di Bu Mega yang langsung menjelaskannya karena waktu saya singkat ya. Oke, sini saya contohkan jurnal poin Equilibrium Manajemen Akuntansi. Ini saya sebagai pengolahnya, ya, sehingga saya bisa menggunakan ini untuk sebagai apa ya, untuk sebagai bahan cobaan. Nanti bisa saya hapus. Ya, yang pertama itu yang saya bilang tadi, memastikan jurnal itu skopnya ataupun fokusnya sesuai dengan bidang keilmuan kita. Silakan dilihat, ya. Biasanya di sini itu adalah namanya focus and scope. Ya, ketika focus and scope itu sesuai dengan bidang keilmuan kita, ya di sini adalah manajemen. Ya, manajemen, kemudian apa lagi? Kemudian akuntansi, ekonomi dan sebagainya ini yang terkait berarti semua naskah artikel yang terkait dengan manajemen, akuntansi dan ekonomi bisa masuk ke sini. Ini sudah terkasih Sinta 5. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, karena kita baru, kita harus melakukan registrasi. Ya, ibaratkan kalau kita mau nginap ke hotel, pasti kita mau registrasi dulu, ataupun acara-acara kegiatan yang kita masukkan, kita registrasi dulu agar kita terdaftar. Oke, kita registrasi dulu. Ya, silakan kita masukkan. Nih, saya cobakan misalnya di sini saya coba namanya mau izin Bapak Safri Martabe misalkan ya. Iska Nasution. Oke. Kemudian nama afiliasinya Stein Maniling Natal. Oke. Indonesia. Oke, email SEO-nya kalau bisa email yang aktif karena setiap notif yang masuk nanti akan bisa masuk ke email yang bersangkutan. Oke, izin kita coba gunakan email biasa aja. Oke, maka masukkan biodata sesuai dengan data kita. Kemudian username ini adalah akun yang akan kita masuk nanti. Maka harus kita ingat dan harus kita sesuaikan. Misalkannya di sini kita gunakan kata martabe, ya. Dan passwordnya silakan Bapak Ibu gunakan sesuai dengan keinginan. Dan itu kadang ada jurnal itu yang meminta dia sulit, ada yang minta biasa aja A B C D E atau 1 2 3 4 5 6 bisa. Tapi ada juga kadang jurnal itu untuk membuat password dia butuh huruf besar, huruf kecil, ada simbol, ada angka dan sebagainya. Oke, ini sebagian jurnal ada seperti ini, ada sebagian jurnal langsung ya. Boleh kita centang aja secara langsung, kemudian kita lakukan register. Oke, oke. Ini sudah masuk secara langsung. Oke. Kalau kita sudah masuk kayak gini, atau kita mau lakukan keluar, kita mau login lagi lah. Oke, kita coba login lagi menggunakan akun yang kita miliki. Ya, tadi ini username-nya Martabe. Ya, kita masuk.
dengan akun dan password yang telah kita buat tadi. Kemudian kita masuk, ya. Di sini kita masuk di akun kita. Karena ini baru, maka masih kosong. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kalau kita melakukan submission jurnal, yakninya klik new submission. Ya, di PPT saya ada tadi untuk bagaimana prosesnya, nanti boleh dilihat. Kemudian di tahapan pertama ini, centang aja semuanya ini. Walaupun kita bisa bahasa Inggris atau tidak, cukup centang ini aja. Ini yang wajib. Ya, centang aja ini, komen ini kalau butuh, kalau enggak silakan karena boleh kosong. Oke. Kemudian kita setelah centang semuanya save and continue dan pastikan artikel kita upload. Nah, di sini. Ini untuk mengupload artikel kita. Oke, kita klik upload artikel. Ya, kita uploadkan artikelnya. Kemudian ini yang saya uploadkan. Ya. Namun sebagian jurnal perlu diperhatikan, kadang ada pilihan ini, kadang tidak ada. Namun kalau ada pilihan ini, klik artikel teks, ya, klik artikel teks, ya karena ini wajib, ya, klik artikel teks, kemudian baru save and continue. Nah, di sini yang wajib diisi adalah yang ada bintang merah, ya, seperti ada titel, judul, abstrak, kemudian ads kontributor ini adalah penulis. Kalau penulisnya ada lebih dari satu, misalkannya ada B, ada C dan D, silakan ditambahkan di sini. Oke. Kemudian reference ini daftar pustaka. Kita coba masukkan satu-satu sesuai dengan yang ada. Sebentar. Oke, kita kopikan aja ini. Ya. Namun ini dirubah karena ini semuanya kapital, kita rubah kecil. Karena permintaan di jurnal itu kecil, maka Bapak Ibu perlu memperhatikan di jurnal itu publishannya itu untuk tulisannya itu besar atau kecil ya. Oke, kita cukup isi yang wajib saja. Kalau yang sunah-sunah ya nanti karena sebagian jurnal itu tidak mewajibkan, maka cukup yang wajib aja diisi. Oke, kemudian ambil abstraknya, kita kopikan abstraknya. Ya, kita kopikan. Oke, kopikan abstrak. Kemudian kita kopikan daftar pustakanya. Ntar, ini daftar pustaka yang telah saya dan kita buat dengan menggunakan Zotero Mendeley tadi ya. Oke, kalau udah kita lanjutkan. Oh, tinggal satu lagi. Keywordnya lupa saya. Oke, ada keyword dari abstraknya juga wajib dimasukkan. Ya, sebenarnya kalau dia menggunakan bahasa Inggris, maka abstrak yang dimasukkan itu adalah bahasa Inggris bagusnya. Ya, karena biasanya untuk kualitas jurnal itu lebih baik itu. Oke, kalau udah selesai, sudah kita pastikan, kita tambahkan penulisan jika sudah ada, kita akan save dan lanjutkan. Oke, sudah selesai, kita finish. Ya, kalau sudah finish berarti kita menunggu lagi artikel kita dibaca oleh pihak jurnal, dideteksi oleh pihak jurnal, dilacak oleh pihak jurnal, kemudian nanti akan ada pengumuman dari pihak jurnal bahwa artikel kita secara di portal nanti bisa dilanjutkan atau ditolak. Maka ketika kita lihat di sini artikel kita sudah berhasil di submit pada tanggal 13 Oktober. Maka tinggal lagi kita lihat bagaimana pihak jurnal apakah menerima artikel kita atau tidak. Maka seyogyanya kita sebagai penulis, kita berharap artikel kita yang kita submitkan di jurnal itu bisa langsung diterima oleh pihak jurnal. Sehingga kita tidak bekerja dua kali lagi untuk mensubmit artikel jurnal. Oke, demikian Ustadz Satria Dwinata. Saya kembalikan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, terima kasih Bapak Indra Agus Saputra ya yang sudah menyampaikan, memaparkan materinya dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan nantinya ada ruang diskusi ya sama Bapak Ibu semua dan ya setidaknya bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang sedang proses masuk ke jurnal ilmiah bisa mendapatkan insight baru ya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Indra Agus dan Ibu Mega Dina. Baik, Bapak Ibu akan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bapak Ibu? Seru ya aplikasi yang saya gunakan ketika kuliah dulu tahun 2019 Bapak. 2014 2019 Mendeley ya. Dan ternyata ada aplikasi yang lebih mantap lagi dari Mendeley ya. Ada yang tadi Bapak Edragus sebutkan. Luar biasa ya. Jadi ini memang betul-betul kita membahas ranahnya ranah ilmiah ya yang nanti akan disambung oleh Bu Mega Dina bagaimana lanjutannya kira-kira gitu. Namun sebelum kita melanjut ke materi kedua kita ada sebuah informasi yang mungkin Bapak Ibu nggak boleh lewatkan begitu aja ya. Nah, apa itu informasinya? Ya, sekejap Bapak Ibu ya, saya coba share screen kepada Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu ya, lagi loading. Baik, ya program kita atau apa yang ingin saya sampaikan ini Bapak Ibu ya, ini program mana ya? Nggak nampak ya. Ntar Bapak Ibu ya, lagi loading deh. Tuh ya, oke, sudah. Ya Bapak Ibu, karena Allah Subhanahu wa Taala, ini ada sebuah informasi yang penting ya. Apa informasinya itu yang penting ini deh Bapak Ibu? Ya, nampak Bapak Ibu ya, nampak ya, nampak ya Pak Dragus ya, nampak ya Pak. Ya, baik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Taala, ini ada program kita, ya program kami yang terbaru dan ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kami membuka pendaftaran kelas promotor profetik ya. Nah, apa itu kelas promotor profetik? Ya, nanti akan kita ulik ketika Bapak Ibu ikut di pertemuan kita. Nah, dalam kelas promotor prophetic ini akan mendapatkan sertifikasi non-kompetensi yaitu Certified Promoter of Holistic Prophetic Education atau CPHOP. Dan Masya Allah, luar biasa, pertemuan ini nanti akan kita adakan selama 7 pertemuan ya. Maka dari Bapak Ibu, kami ingin mengajak Bapak Ibu masuk ke dalam program kami ini atau ikut dalam program sertifikasi CPHOP pelatihan resmi yang diadakan oleh LPK Kresi Fakih Nah, yang akan dibahas apa dalam pertemuan ini? Tentu dalam hal ini Bapak Ibu nanti yang mengikuti program kami akan dibekali sebuah konsep sejarah dan praktik pendidikan dalam aspek holistik, prophetic atau HPI. Ya, kemudian pelatihan ini Bapak Ibu tadi kami sudah sampaikan ada 7 kali pertemuan. Dan pertama kita sepil ya, ada pengantar pendidikan holistik prophetic, kemudian ada tujuan pendidikan holistik prophetic, dan yang berikutnya ada sejarah pendidikan prophetic dan berikutnya ada elemen pendidikan profetik dan banyak lagi ya. Yang terakhir itu akan dibahas pertemuannya apa? Masa depan pendidikan holistik profetik. Nah, jadi Bapak Ibu semua karena Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya begini, kira-kira apa yang menjadi fasilitas dari lembaga Generasi Fakih terhadap peserta gitu deh ya. Tentu yang didapatkan itu yang pertama Bapak Ibu akan didapatkan sebuah buku yang ada di layar Bapak Ibu semua ya. Nah, buku apa itu? Buku Pendidikan Holistik Profetik. Yang buku ini langsung digagas dan ditulis oleh Ustadz Abdullah Effendi, SPD NPD. Nah, kemudian apa lagi akan mendapatkan sertifikat gelar CP Hop ya, yang dalam hal ini mendapatkan 32 JP ya. Kemudian ada akses modul dan rekaman ya, pelatihan. Dan yang berikutnya, fasilitas untuk pesertanya akan mendapatkan yang namanya lisensi logo HOPE ya, HOPE ya, atau HOPE ya, untuk branding, promotor, konsultan, dan banyak lagi lainnya. Termasuk salah satunya adalah akan mendapatkan elektronik ID card resmi promotor profetik dan ya, forum grup diskusi dan pembinaan via grup WA. Dan yang paling menarik adalah mendapatkan kaos holistik ya, Prophetic Education yang ada di layar Bapak Ibu semua. Dan informasi tambahannya apa yang menjadi apa namanya sebuah canangan atau bagaimana jam pengajarannya atau jam kegiatannya. Nah, untuk hal itu nanti Bapak Ibu akan disampaikan oleh admin kami ketika Bapak Ibu menarik ya atau tertarik Mas bahas kami ya. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan program kami bisa langsung saja ya WhatsApp
admin kami di nomor di 0812 2991 1320. Dan kabar baiknya lagi, Bapak Ibu, ini adalah batch pertama kami yang insya Allah akan kami adakan kalau pesertanya semakin banyak dan semakin banyak. Tentu akan buka batch-batch lainnya ya. Seperti program kami di channel apa CMH CS ya, Certified Mental Health Counseling itu sudah masuk sampai batch kelima ya. Dan kabar baiknya lagi Bapak Ibu di program eh, CP Hop ya ini ya. Batch 1 akan kita buka pendaftaran sampai tanggal dari 8 Oktober ya. Dari tanggal 8 Oktober 2025 sampai 8 November 2025. Artinya baru berjalan 2 hari kami buka dan masih ada kesempatan ya. Dan ada satu lagi yang nggak perlu ya, nggak perlu ya. Ada satu lagi yang tidak boleh Bapak Ibu lewatkan. Apa itu? Ada diskon 50% bagi alumni CIC dan CHOP ya. Artinya, Bapak Ibu yang pernah mengikuti program kami di CIC dan CHOP akan mendapatkan diskon 50%. Oke, baik itu saja informasi yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa menerimanya dan menjadi wasilah kita untuk terus belajar dan belajar ya dan bergabung bersama circle-circle dunia pendidikan Islami. Baik, Bapak Ibu, itu informasi yang sangat berharga ya. Jadi Bapak Ibu kita kalau minat silakan hubungi admin kami langsung ya. Dan tanpa perpanjang kalam kita akan masuk materi yang kedua. Oh, sudah menunggu-nunggu nih ya. Ibunya sudah menunggu ya Bu Mega Adina ya, sudah menunggu-nunggu penyampaian materi. Dan tadi ada yang sedikit yang terlupa kami. Bapak Ibu tadi kami di awal sudah menyebutkan ya bahwa program kami ini gratis ya. Namun bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat akan hal itu, sertifikat program malam hari ini bisa memberikan infak terbaiknya, infak kelasnya di nomor admin kami 0821 7646 9913. Dan nanti sertifikat ini akan diproses 1 kali 24 jam kerja ya. Ke jam kerja LPK esok hari selesai acara begitu ya. Jadi mulai selesai acara ketika datanya sudah masuk kami akan proses segera. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya penyampaian dari Bapak Endri Agus Saputra menyampaikan persoalan manajemen referensi ilmiah, kemudian strategi submit artikel ke jurnal dan berikutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Mega Adina Movitaria MPD. Dan topiknya akan membahas persoalan apa? Yaitu menyusun kerangka dan struktur artikel ilmiah dan juga teknik menulis dengan gaya akademik. Maka dari itu, kami persilakan kepada Ibu Mega Dina untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Mega Dina, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas ya, Bapak Ibu? wabarakatuh. Jelas, Bu. Ya, baik. Terdengar Terima jelas, kasih. Kak. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz, atas waktu yang diberikan. Eh, Mungkin nggak untuk mukadimah, saya tumpangkan ke pembicara sebelumnya, karena mengingat waktu juga sudah jam 21.13. Sebenarnya waktu istirahat ya untuk Bapak Ibu teman-teman semua malam hari ini. Namun karena kita membutuhkan ilmu dan kita bisa sharing ilmu malam ini, maka eh, waktu tidurnya agak dipending sedikit. Oke, baik. Selamat datang dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir, teman-teman hebat peneliti masa depan. Saya senang, sangat senang bisa berbagi dengan Bapak Ibu, teman-teman semua malam hari ini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dan juga tadi sudah disampaikan oleh narasumber pertama, bahwasanya menulis artikel ilmiah ini seringkali dianggap sebagai hal yang sulit ya, penuh aturan, bahkan bagi kalangan mahasiswa itu sedikit menakutkan. Nah, namun sesungguhnya menulis artikel ilmiah ini bukanlah tentang siapa yang paling pandai menulis, melainkan siapa yang paling memahami strategi dan struktur penulisan dengan benar. Nah,
Eh, Coba kita bayangkan atau teman-teman semua bayangkan kalau seandainya ide-ide brilian teman-teman hanya berhenti di kepala saja, eh, dunia tidak akan tahu betapa besarnya potensi dari teman-teman itu. Nah, menulis artikel ilmiah adalah jembatan agar gagasan teman-teman semua bisa dibaca, bisa diakui, dan berdampak buat semua. Nah, dalam sesi ini saya akan coba membagi atau berbagi ilmu 10 tips jitu agar proses menulis artikel ilmiah ini terasa lebih mudah, lebih terarah, dan tentu saja nantinya siap tembus jurnal bereputasi. Oke, tapi sebelumnya, sebelum masuk pada materi itu, tentu kita harus memahami dulu apa itu artikel ilmiah, karena itu memang penting banget. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edriagus, pemateri sebelumnya, bahwasanya antara artikel dengan jurnal itu berbeda. Nah, sebenarnya artikel ilmiah itu bagaimana cara kita berbicara kepada dunia akademik tanpa harus hadir, baik itu di seminar, tetapi hanya lewat tulisan kita bisa dikenal, bisa dihargai, bahkan menginspirasi banyak orang. Jadi rasanya kalau selama ini menulis itu terasa menakutkan, setelah sesi ini saya berharap semoga berubah menjadi menyenangkan. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang atau memperlama eh, waktunya, maka saya akan coba berbagi tipsnya karena ini pengalaman pribadi yang eh, saya rangkum supaya teman-teman semua, penulis hebat semua nantinya lebih bisa mengembangkan dari pengalaman yang saya dapatkan ini. Oke, sebentar kita coba share screen. Oke, oke, baik. Eh, 10 langkah menulis artikel ilmiah. Oke, 10 langkah itu sudah saya rangkum. Yang pertama, menentukan topik, judul, kata kunci secara spesifik. Yang kedua, menuliskan bagian pendahuluan. Karena di dalam artikel, artikel ilmiah itu ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Seperti yang sudah ditampilkan oleh narasumber pertama tadi. Yang keempat, menentukan jurnal yang sesuai. Yang kelima, menemukan referensi terbaik. Yang keenam, menerjemahkan naskah jika memang naskah yang teman-teman dapatkan itu naskah berbahasa Inggris, berbahasa yang bukan yang kita eh, lakukan atau yang kita pakai sehari-hari. Yang ketujuh, menyusun sitasi dan daftar pustaka dengan benar. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Edriagus. Yang kedelapan, membaca ulang referensi secara mendalam. Yang kesembilan, menyesuaikan dengan template jurnal. Juga sudah dijelaskan oleh Bapak Edriagus. Dan yang sepuluh, mematuhi seluruh author guidelines dari jurnal tujuan. Jadi ini sangat penting. 10 tips langkah menulis artikel. Kita masuk yang pertama. Ini untuk yang biasanya dalam penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, saya coba membagi dua saja, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Eh, Pertama, menentukan topik, judul, dan kata kunci secara spesifik. Untuk yang kuantitatif, pertama, teman-teman bisa menentukan eh, bidang kajian dan fokus ilmu. Misalnya bidang kajian teman-teman apa? Eh, Kalau misalnya bidang kajiannya pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, tentu sub bidangnya misalnya keilmuannya IPA atau media pembelajaran. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, identifikasi permasalahan aktual. Nah, carilah masalah nyata yang muncul di kelas atau hasil dari observasi yang teman-teman lakukan di lapangan. Contohnya kebiasaan ini hasil survei atau hasil observasi itu siswa kurang mampu berpikir kritis saat belajar IPAS
atau pembelajaran masih berpusat pada guru dan minimnya media digital. Maka untuk identifikasi permasalahan aktualnya ada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOS karena di poin yang pertama yaitu siswa kurang mampu berpikir kritis, maka kita akan mengambil poin besarnya yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan yang kedua adalah media digital karena pembelajarannya masih berpusat pada guru. Oke, sebentar. Lalu yang ketiga adalah tentukan solusi atau variabel intervensinya. Nah, tentukan apa yang akan diteliti sebagai solusi dari masalah itu. Tadi masalahnya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan juga media pembelajaran digital. Maka solusi yang diberikan karena berkaitan dengan permasalahan media, maka solusinya adalah menggunakan augmented reality, salah satu media pembelajaran. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya variabel bebasnya adalah media AR, variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Lalu yang keempat, lakukan kajian literatur. Nah, di sini teman-teman semua bisa membaca 15 sampai 30 artikel terbaru 5 tahun terakhir tentunya, baik itu di jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Kalau jurnal internasional teman-teman bisa melihat di Scopus, Science Direct atau Taylor dan Francis. Kalau di nasional punya teman-teman bisa melihat di Sinta ataupun di eh, jurnal-jurnal nasional lainnya. Nah, yang kelima adalah merancang judul topik yang spesifik dan terukur. Nah, biasanya kita akan sedikit ragu ketika mencari atau menetapkan judul yang bagus, yang baik, yang rasanya bisa diterima. Nah, gunakan biasanya ini format umum ya yang digunakan dalam penelitian internasional di mana ada rumusnya. Kalau bahasa Indonesianya, the effect, bahasa Indonesia adalah pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, dalam apa konteksnya atau settingnya dalam apa? Nah, seperti itu. Lalu yang keenam, teman-teman bisa melakukan uji kelayakan topik. Nah, uji kelayakan topik ini teman-teman bisa melihat relevansinya. Apakah topik ini penting bagi dunia pendidikan atau tidak? Khususnya pendidikan dasar. Tadi karena judulnya media pembelajaran digital dengan solusinya adalah media AR. Lalu yang kedua adalah kebaruan. Apakah ada unsur baru atau metodenya, konteksnya, teknologinya, menggunakan teknologi yang terbarukah atau teknologi yang manual. Jadi harus ada kebaruannya di sana. Yang ketiga, ketersediaan data. Apakah bisa data ini diuji di lapangan ataukah apakah bisa penelitian ini dilakukan di lapangan? Yang keempat, keterkaitan teori. Apakah ada teori-teori pendukungnya? Nah, biasanya teman-teman ini bahasa pembimbing ya atau bahasa dosen, grand teorinya ada nggak gitu. Nah, siapa gitu yang punya teori dasarnya? Jadi seperti itu. Nah, yang kelima adalah tujuan global. Apakah hasilnya bisa kita terapkan secara luas atau hanya di sekolah itu saja? Nah, itu kita lakukan dulu uji kelayakan. Kita jawab dulu masing-masingnya apakah dari yang lima ini sudah terjawab. Kalau sudah, maka itu bisa kita rumuskan topiknya. Baru bisa kita eh, tentukan judulnya seperti apa. Nah, itu untuk yang kuantitatif. Lalu kita beralih ke kualitatif. Nah, biasanya teman-teman yang terutama yang jurusan Pak Edriagus ya, itu kan ilmu tafsir dan hadis. Nah, biasanya ini kebanyakan dia kualitatif. Nah, tentu saja untuk menentukan topik dari judul kualitatif ini, yang pertama mulailah dari fenomena sosial atau pendidikan yang menarik untuk dipahami. Penelitian kualitatif ini tidak mencari atau tidak menggunakan kata-kata pengaruh seperti eksperimen, tetapi berangkat dari fenomena yang ingin dijelajahi atau dipahami lebih mendalam. Jadi kata kuncinya, teman-teman semua penulis hebat, fenomena untuk yang kualitatif ini adalah fenomena yang mengundang rasa ingin tahu. Nah,
dan butuh pemahaman yang lebih mendalam. Jadi jangan dikatakan kepada nantinya atau teman-teman mahasiswa kualitatif itu hanya mendeskripsikan, hanya menjelaskan, hanya menggambarkan, bukan. Tetapi lebih membutuhkan nantinya pemahaman mendalam. Jadi mengundang rasa ingin tahu orang lain untuk membaca artikel kita. Lalu yang kedua, untuk yang kualitatif, pastikan fenomena tersebut itu relevan dan aktualitasnya tinggi. Pertama, aktual itu terjadi saat ini. Seperti kemarin itu di 2019-2020 itu tentang COVID, nah itu aktual terjadi saat itu. Nah, untuk di bawah sekarang itu tidak bisa lagi. Jadi seperti itu, lebih ke aktual atau fenomenanya lebih terbaru gitu. Yang kedua, relevan dengan bidang ilmu. Jadi kaitkan dengan bidang ilmu teman-teman masing-masing. Yang ketiga, bermakna sosial, di mana bermakna sosial ini memberikan wawasan atau solusi nantinya terhadap persoalan, baik itu tentang kemanusiaan atau tentang pendidikan sesuai dengan bidang ilmu dari teman-teman semua. Yang ketiga, hampir sama dengan yang kuantitatif, bahwasanya eh, teman-teman membaca literatur untuk menemukan celah. Nah, ini dikatakan riset gap. Atau biasanya dosen menyatakan mana ini riset gap Ananda gitu. Nah, ini yang harus teman-teman baca literaturnya untuk menemukan celah di mana nantinya celah ini bisa teman-teman angkat untuk dijadikan topik. Nah, meski kualitatif tidak menuntut adanya hipotesis, tetapi perlu mencari research gap-nya dari kajian terdahulu. Lalu yang keempat, tentunya di dalam penelitian kualitatif itu ada yang namanya fokus penelitian. Jadi ini bukan variabel, tapi fokus penelitian. Di dalam penelitian kualitatif kita tidak menggunakan variabel seperti X dan Y, tetapi fokus pada kajian yang ingin digali. Yang kelima, pastikan topik itu dapat diteliti di lapangan, membutuhkan interaksi langsung dengan subjek penelitian, misalnya subjeknya tokoh agama, guru, atau siswa. Jadi itu langsung bisa berinteraksi. Dan yang keenam, baru nanti teman-teman bisa merumuskan tujuan penelitian yang reflektif dan menunjukkan fokus kajian. Nah, ciri-ciri biasanya judul penelitian kualitatif ini tidak menggunakan kata-kata pengaruh, hubungan, perbandingan, tetapi lebih mengandung biasanya kata-kata awalnya itu persepsi, pengalaman, makna, strategi, implementasi, pendekatan, dinamika, nilai atau pandangan, ataupun yang lainnya. Oke. Ini contoh untuk topik penelitian kualitatif, di mana nanti teman-teman bisa mengambil 5 langkah. Yang pertama bidang, misalnya saya yang mengambil di sini konseling pendidikan Islam. Yang kedua ada yang namanya fenomena, di mana di dalam fenomena yang saat ini terjadi yaitu pelecehan seksual di kalangan remaja SMP. Fokusnya pendekatan konseling Islami dalam pencegahan dan penanganannya. Jadi pendekatan konseling Islami itu belum ada yang menggunakan. Nah, lokasinya dianggaplah ini contohnya di SMP di Kota Pariaman dan dapatlah kesimpulan akhir dari topik ataupun judul penelitiannya yaitu pendekatan konseling Islami terhadap pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual di kalangan remaja SMP di Pariaman. Jadi dengan langkah-langkah yang empat tadi bisa merumuskan topik akhir atau judul dari penelitian kualitatifnya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Oke. Lalu di dalam artikel teman-teman tentu ada nantinya bertemu dengan yang namanya introduction atau pendahuluan. Kalau di dalam skripsi, tesis atau disertasi itu di bagian latar belakang atau bab satu ya. Bab satu itu ada latar belakangnya, ada tujuannya, rumusannya, dan lain-lainnya. Nah, isi dari pendahuluan itu teman-teman bisa eh, melihat bisa saat ini yaitu apa yang sudah teman-teman ketahui atau secara intinya seperti ini ada eh, bagian
Yang pertama research backgroundnya atau latar belakangnya, fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan pentingnya topik itu diteliti. Lalu isinya apa yang perlu teman-teman tulisnya? Teman-teman harus menggambarkan kondisi umum, data faktual, dan masalah yang ada yang nyata di lapangan atau penelitian terdahulu. Tentu yang di lapangan terdahulu, di lapangan, lalu penelitian terdahulu. Masalah yang betul-betul teman-teman dapatkan sesuai dengan topik yang teman-teman teliti. Lalu yang kedua adalah research gap atau celah dari penelitiannya. Fungsinya adalah untuk menunjukkan apa yang belum diteliti. Nah, isi yang perlu ditulis, paparkan hasil studi yang terdahulu, semuanya hasil penelitian apa yang didapatkan, teman-teman paparkan, dan tunjukkan keterbatasannya atau kekosongannya. Nah, nanti teman-teman baru bisa mendapatkan research gap-nya atau celahnya. Yang ketiga adalah significance atau urgensinya dan kontribusinya. Jadi fungsinya menjelaskan mengapa penelitian kita itu penting. Nah, tentu nanti untuk isinya perlu yang ditulis itu kontribusi secara teoritis dan praktis dari penelitian. Yang keempat adalah objektif atau tujuan dari penelitian. Lalu semua setelah teman-teman menuliskan satu 2 3 di akhir paragraf teman-teman itu menutupnya dengan pendahuluan, menutupnya dengan tujuan penelitian atau merumuskan tujuan penelitian. Nah, mungkin bisa juga dengan pertanyaan penelitian secara spesifik apa yang akan teman-teman teliti. Jadi seperti itu. Ini untuk cara atau menuliskan pendahuluan atau introduction-nya. Oke. Lalu setelah introduction, kita tidak langsung menulis abstrak ya dari judul, kita tulis introduction-nya dulu. Lalu baru kita menulis metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, untuk metode, teman-teman penulis harus menjelaskan dulu jenisnya dan desain penelitian. Jadi diusahakan kalau penelitian yang Scopus atau internasional yang saya teliti ataupun di review, itu jarang yang menggunakan pengertian atau jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, nah itu jarang, mereka menggunakan itu jarang. Jadi langsung saja jenis penelitiannya apa dan desain penelitiannya seperti apa. Lalu sampel dan teknik samplingnya. Eh, Dilanjutkan instrumen penelitiannya menggunakan angket kah, menggunakan tes kah, atau menggunakan apa. Lalu prosedur pelaksanaannya mulai dari eh, pra penelitian, pelaksanaan penelitian sampai pasca penelitian atau selesainya penelitian. Dan terakhir itu adalah teknik analisis data. Kalau untuk kuantitatif, teman-teman harus menjelaskan analisis data apa yang teman-teman pakai atau menggunakan aplikasi apa untuk menganalisis datanya, SPSS kah atau untuk yang kualitatif menggunakan Envayo kah, Envivo ya, Envayo. Jadi itu dijelaskan teknik analisis datanya. Lalu kita masuk pada hasil pembahasan dan kesimpulan, di mana hasil pembahasan dan kesimpulan menyajikan temuan, diskusi, dan implikasi hasil penelitiannya. Jadi ini untuk menjawab tujuan dari penelitian teman-teman tadi, hasil pembahasan dan kesimpulan. Di kebagian kesimpulan, teman-teman tidak perlu membuat terlalu panjang untuk artikel, karena biasanya di kesimpulan itu cukup dengan satu paragraf saja. Nah, langkah selanjutnya atau tips selanjutnya adalah menentukan jurnal yang sesuai. Kalau di internasional, teman-teman bisa melihat nanti di Scopus, di The Watch, di Gistor. Nah, kalau untuk yang nasional, teman-teman bisa melihat di Sinta. Nah, ini tadi juga sudah mulai disinggung oleh Pak Eri Agus ya. Nah, ini saya eh, beberapa referensi ya yang bisa teman-teman lihat, yang bisa teman-teman nanti ambil, nanti bisa dibagikan PPT-nya oleh Ustadz. Jadi teman-teman bisa membaca dan juga mengambil
linknya kalau memang diperlukan. Ada referensi itu diambil dari Google Scholar. Ini tempat yang sejuta umat lah istilahnya ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Lalu ada e-resources, Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Lalu ada Sinta yang namanya dulunya adalah Sinta Kemendikbud, sekarang Sinta Kemdikti Saintek. Jadi ada pertukaran link. Lalu ada yang namanya Garuda, Garba Rujukan Digital, MDPI, Directory of Open Access Journal atau DOAJ, Science Open. Nah, yang bagian bawah ini Paris or Publish ini adalah salah satu bentuk dari aplikasi untuk melihat semua atau mencari semua jurnal, eh, artikel, eh, terbitan baik itu Scopus, baik itu Google Scholar, PubMed, semuanya ada di Paris or Publish. Hanya saja ini sangat disayangkan Bapak Ibu teman-teman semua penulis hebat. Paris or Publish ini membutuhkan APK atau kuncinya. Jadi kalau teman-teman punya, maka nanti teman-teman bisa mengaksesnya. Nah, ini kalau tidak salah saya dapatkan APK-nya di YouTube. Teman-teman bisa cari YouTube-nya. Ada APK untuk Paris or Publish. Jadi bisa semua keyword yang teman-teman masukkan, mau dicari secara Scopus, mau dicari Google Scholar juga ada, juga bisa. Nah, itu untuk yang Paris or Publish. Lalu ada lagi referensi, nah ini sebanyak 16 ya, 16 lebih. Saya rasa 12 atau 13 lah referensi artikel, tempat mencari artikel atau jurnalnya yang terbaik yang pernah saya ambil untuk dijadikan referensi. Ada ResearchGate, Science Direct Open Access, Elsevier. Nah, Elsevier ini yang eh, apa ya, yang sering teman-teman pakai mungkin gitu. Nah, wilayah open access. Nah, ini yang urutan atau tipsnya. Yang keenam, menerjemahkan naskah jika memang teman-teman mendapatkan naskah berbahasa Inggris atau berbahasa yang teman-teman kurang paham. Lalu yang ketujuh, menyusun citasi dan daftar pustaka dengan benar menggunakan Zotero dan Mendeley. Yang kedelapan adalah membaca ulang referensi secara mendalam. Yang kesembilan ini menyesuaikan dengan template jurnal. Jadi nanti teman-teman tinggal kalau dibuatkan draftnya dulu, nanti teman-teman tinggal copy paste ke template jurnalnya karena masing-masing jurnal itu berbeda templatenya, tidak sama. Walaupun isinya boleh dikatakan strukturnya hampir sama, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang mereka berbeda. Mungkin di bagian kop di atas atau bagian banyak kata, nah itu ada yang berbeda. Nah, yang terakhir yang ke-10 mematuhi seluruh author guidelines dari jurnal tujuan. Biasanya ada beberapa jurnal yang seperti Sinta 2 dan satu itu membutuhkan sedikit komen dari autornya. Jadi betul-betul teman-teman Bapak Ibu semua bisa memahami bagian author guidelines-nya untuk tujuan untuk jurnal yang menjadi tujuan publish-nya. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk materi yang bisa saya jelaskan, Bapak Ibu semua. Semoga ini bisa bermanfaat, walaupun ini hanya pengalaman saya pribadi, tapi dengan berbagi, saya berharap Bapak Ibu lebih bisa mengembangkan nantinya dan lebih bisa bermanfaat untuk mengembangkan karya-karyanya, menerbitkan karya-karya yang terbaik di tempat Bapak Ibu bekerja atau instansinya. Terima kasih atas waktunya, Ustadz Satria. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, terima kasih Ibu Megadina ya sudah s- sama kita saksikan ya bagaimana penyampaian pengalaman beliau terkait dengan dunia jurnal ilmiah tulis menulis ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua materi kita Bapak Endra Saputra dan Ibu Megadina dan Masya Allah luar biasa. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Izin Bapak Ibu ya.
Ya Bapak Idriagus dan Ibu Mega Dina ya, kita akan coba spot Silakan, Ustaz. atau ada di antara peserta yang ingin bertanya, ya kan, penasaran atau sedang menjalani proses jurnal ilmiah, ya kan, bisa juga tanya-tanya, sharing-sharing ke pemateri, kira-kira gitu. Baik, ya Bapak Ibu, jika ada yang ingin mau ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Masya Allah ya. Kita coba cek lagi apakah ada. Ya, kalau ndak ada, saya bertanya lah nih, Bapak dan Ibu ya, pemateri ya. Jadi kan hari ini eh, Pak Bu ya, lagi gencar-gencar chat GPT. Bagaimana menurut Bapak Ibu terkait dengan jurnal ilmiah? Apakah lebih apa lebih mantapkan analisa chat GPT atau aplikasi yang disebutkan oleh Bapak Edriagus tadi atau pembuatannya? Kan kita tahu Bapak ya, chat GPT itu semua dibuat muncul, terap 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 terap. Nah, ini Betul, betul. apa namanya sepengetahuan saya. Tapi kesan saya nggak mendalami aplikasi yang Bapak Ibu buat tadi. Ya, ini menurut Bapak Edri Agus ini bagaimana nih kira-kira Pak? Menurut- Apakah lebih bagus ChatGPT atau aplikasi yang tadi Pak? Silakan. Eh, Kalau dalam pembuatan artikel, sebenarnya kalau dunia sekarang itu sudah ada ChatGPT, selama otak kita itu tidak digantikan dengan ChatGPT, itu boleh kita gunakan. Tapi selama itu tidak seluruhnya kita ambil dari ChatGPT. Bahkan kalau kita lihat dalam pembuatan artikel pun seluruh data-data itu di ChatGPT. Bahkan pernah saya uji kevaliditasan terkait dengan kutipan-kutipan yang ada di ChatGPT itu kadang ada yang tidak valid, maka perlu kita validasi lagi. Namun sekarang sedang dimarakkan pula bagaimana cara menulis artikel ilmiah dengan menggunakan ChatGPT. Eh, Sebenarnya ChatGPT juga memberikan dukungan dalam penulisan karya ilmiah. Maka kemarin saya juga ikut diskusi juga dengan Ibu Mega Adina. Ya, kalau kita ada lain waktu nanti ada waktu luang, kita bisa juga diskusi dalam pertemuan seperti ini juga Ustadz, bagaimana kita menulis artikel ilmiah dengan versinya ChatGPT. Apakah seluruhnya kita gunakan ChatGPT itu tidak? Kita coba kita minta dengan ahlinya Ibu Mega Adina Mufitaria. Wah, Masya Allah. Berarti dalam pandangan Pak Idri Agus, apa ya, validasi itu harus dicek lagi, cross check ya terkait dengan data yang kita cari ya Pak ya. Nah, Betul sekali. kita akan tanya, kita dikata Bapak Idri Agus pakarnya. Menurut Ibu Mega Dina bagaimana Bu dengan hal tadi Bu? Insya Allah ini Pak Edri Agus ini terlalu sering menyanjung seperti ini nih. Padahal lebih banyak pengalaman beliau dibandingkan saya, Ustaz. Tapi oke, kita coba jawab juga gitu. Untuk masalah AI ya, memang betul. Eh, Sejak maraknya penggunaan ChatGPT atau ada yang namanya Perplexity, ada lagi DeepSeek. Nah, banyak ini AI yang bisa dipergunakan untuk pembuatan artikel. Sejauh ini eh, beberapa eh, kali mencoba dengan ChatGPT dengan yang saya sebutkan itu tadi. eh, untuk referensi. Nah, ini untuk referensi. Memang seperti yang Pak Edriagus bilang bahwasanya kita tidak bisa harus terlalu percaya atau yakin dengan apa namanya ChatGPT AI karena AI ini banyak juga kesalahannya. Itu sudah terbukti. Contohnya, ini bagian referensi. Nah, di bagian referensi itu sering ChatGPT itu menyatakan bahwasanya ini tahun 2019. Tapi ketika dicek kembali itu enggak bukan itu judulnya gitu loh dan itu tidak di tahun itu gitu. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman semua nanti kalau misalkan memang ada yang menggunakan ChatGPT usahakan kembali membacanya jangan sampai ibaratnya ya kalau percaya tentu nggak mungkin yang menambah rukun iman lagi gitu kan. Nah, tapi paling tidak jangan 100% itu diambil gitu. eh, Baca lagi, telaah lagi, analisis lagi apakah ini sesuai kata-katanya atau
malah ini nantinya menjerumuskan kita karena sekarang beberapa informasi ya yang didapatkan itu bahwasanya ada beberapa kampus yang red flag, nah gitu, bahwasanya penulisan artikel oleh dosennya itu eh, agak di, bermasalah gitu. Nah, kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Untuk penggunaan AI sebenarnya tidak masalah untuk kalau memang diperlukan, tetapi lebih ke yang tadi lagi baca kembali, telaah kembali, analisis kembali, dan referensinya tentu harus Bapak Ibu atau teman-teman semua lihat kembali di Google Scholar kah atau di Scopus kah, apakah itu betul-betul tahun atau orang yang sama gitu. Nah, mungkin itu jawabannya, Ustaz. Dikembalikan ke Ustaz. Jadi sudut pandang dari kedua poin tadi jawabannya adalah gunakan dengan bijak ya kan Bapak Ibu ya. Jangan Betul, terlalu betul. ketergantungan kali dengan ChatGPT. Tapi hari ini memang ChatGPT menjadi apa ya suatu hal yang wajib lah dalam dunia apapun ya Bapak ya. Ternyata Iya, dunia betul. ilmiah itu nggak dibenarkan begitu ya, harus divalidasi lagi data bagi data. Oh, luar biasa ya. Biar nggak kejebak ya kan Bapak Ibu. Nah, ini ada Iya, catatan nih betul. Bapak Ibu di pertanyaan berikutnya dari izin ya, mungkin saya salah sebut Bapak atau Ibu Umaidi nih ya. Nah, pertanyaannya gini, Bapak Ibu ya, izin bertanya terkait mengutip ini mungkin erat kaitannya dengan plagiasi atau apa nih, turnutin ya. Boleh dibagi Turnitin. turnutin betul ya. Boleh dibagi tipsnya Bapak Ibu agar hal ini bisa terhindar atau atau kira-kira batasannya seperti apa. Nah, ini kita minta dulu ya ke siapa ini? Oh, ke Bapak Indra, Pak Idria Agus saja Bapak dulu. Indra Agus saja Ya, ya. ini karena beliau sering nih yang bikin artikel sekarang nih. Ya, silakan. Ah, baik. Nanti juga boleh ditambahkan oleh Ibu Mega Dina terkait dengan pembuatan tulisan kutipan ya. Seyogyanya ini sebagaimana saya sampaikan di awal, kalau kita mau menulis sesuatu pasti kita memiliki sumber, kutipan, bacaan dan sebagainya. Baik itu secara fakta, opini maupun bacaan dalam bentuk artikel maupun buku. Namun ketika kita langsung mengkopas dari sumber itu tanpa kita baca, tanpa kita alihkan bahasanya dengan bahasa lain itu akan terdeteksi Turnitin. Maka ketika langsung kita submit kepada artikel kepada jurnal nantinya, maka pihak jurnal akan melakukan Turnitin, cek plagiasinya itu akan ditemukan tinggi cek Turnitinnya. Maka seyogyanya ketika kita membaca suatu hal, kita baca, kita pahami, kemudian kita eh, sampaikan, kita tuliskan sesuai dengan bahasa kita yang kita pahami. Dengan syarat makna, tujuan, substansinya tidak berbeda. Maka seyogyanya insya Allah itu terhindar dari Turnitin. Tapi bagaimana tips dan triknya? Ada cara lain. Salah satunya ada aplikasi AI yang juga membantu bagaimana mengurangkan Turnitin itu atau plagiarism itu atau contohnya satunya seperti lupa saya aplikasinya. Ada juga aplikasinya, mohon dibantu juga nanti oleh Ibu Adina, Bu Mega Adina. Ya, sekarang itu banyak yang bisa membantu kita sebenarnya. Tetapi kembali ke kita, apakah mau kita berniatkah kita untuk mendapatkan, untuk menjadikan suatu tulisan kita itu terbaik dengan syarat tidak kopas dari tulisan orang. Tapi kalau kita kopas A, kita kopas A, berarti itu telacak Turnitin. Kalau ada tambahan kepada Ibu Mega Diana, kami silakan. Ya, Oke, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Eh untuk masalah plagiasi atau Turnitin, ini pertanyaannya terhindar atau batasannya. Oke. Izin di-share sebentar Bapak Ibu contoh dari eh, Turnitin ya. Kemarin ini saya lakukan Turnitin sebentar artikel. Oke. Nah, seperti ini. eh Kelihatan ya Pak Edriagus, Bapak Ibu semua? Oke, Oke, baik. Ini eh, overallnya, similarity-nya atau plagiatnya itu 7%. Ini saya lakukan dengan menggunakan satu aplikasi yaitu Quillbot. Oke.
Eh, dan ini Quillbotnya kalau berbayar itu bisa di apa di semua tools bisa kita pergunakan. Tapi tetap saja kembali ke yang tadi lagi bahwasanya eh, tetap kita membaca kembali, menganalisis kembali makna ataupun tulisan yang kita buat. Misalnya maknanya kita sudah membaca berulang kali, kita bisa menangkap maknanya, kita bisa memperpendek kalimatnya, maka itu bisa kita dianggap Bapak Ibu sudah melakukan parafrase. Nah, di sini ilmunya ataupun maksudnya ada tulisan internet source, berarti Bapak Ibu mengutip nama orang atau mengutip bahasa yang dari artikel orang lain, tetapi orang itu bukan punya dia, artikelnya bukan punya dia yang Bapak Ibu kutip. Nah, kalau untuk yang publication, ini berarti Bapak Ibu mengutip betul-betul mengutip referensi dari orang tersebut itu. Nah, ya kalau untuk yang submitted works ini adalah ya itu laporan atau eh, bentuk dari tugas siswa. Nah, ini yang dua ini yang menjadi acuan biasanya oleh reviewer ataupun oleh editor. Internet source-nya berapa, publikasinya berapa. Publikasi ini berapa yang betul-betul Bapak Ibu mengutip punya orang lain dan dipublikasikan. Nah, sementara kalau untuk internet source berapa artikel siapa yang Bapak Ibu pakai, tapi bukan mereka atau bahasa yang Bapak Ibu kutip itu bukan punya mereka gitu. Dan tidak bisa dipublikasikan. Jadi seperti itu untuk yang Turnitin. Nah, untuk memparafrasekan biasanya saya menggunakan bantuan dari Quillbot dan itu pun harus dibaca kembali untuk mengurangi tingkat dari plagiasinya. Jadi seperti itu jawabannya Bapak Ibu untuk parafrase ataupun tips dari plagiasi Turnitin. Dikembalikan ke saat kembali. Ya, baik. Alhamdulillah. Makasih banyak Ibu Mega ya. Dan Bapak Ibu Agus terkait pandangannya terkait dengan Turnitin ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Ini ada satu lagi, Bapak Ibu, pertanyaan dari Bapak Hadi ya. Bu Mega, bagaimana cara atau trik memperase tulisan yang diambil dari ChatGPT? Ya, silakan Ibu. Ya, untuk parafrase tulisan dari ChatGPT, pertama tadi sudah saya jawab menggunakan salah satunya adalah Quillbot. Tapi kalau memang nanti Quillbot ini juga rasanya agak sedikit rentan, maka eh, jalan ninjanya, nah ini jalan ninjanya. Bapak Ibu teman-teman semua bisa mungkin secara manual ya pahami dulu maknanya tanpa langsung mengubah dulu kata-katanya, tapi pahami dulu, cari dulu idenya seperti apa, ide utamanya seperti apa. Lalu baru nanti diubah struktur kalimatnya dari kalimat aktif menjadi pasif atau dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Lalu saya lakukan lagi dengan menggunakan sinonim, sinonim kata, misalnya sinonim kata dari meningkatkan apa gitu. Apa salah satunya mengoptimalkan. Nah, seperti itu. Mengubah kata-kata yang sedikit itu yang dilakukan. Lalu mungkin ditambah lagi dengan ya yang tadi Quillbot. Eh, itu murah sebenarnya 7 ribuan lah kalau nggak salah itu yang Quillbot itu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Tapi tetap lagi ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya itu tetap kita baca kembali karena bahasa Quillbot itu namanya bahasa robot tentu tidak se ilmiah ataupun tidak se bahasa seperti yang kita pergunakan. Jadi seperti itu Pak Hadi atau Bu Hadi ya. Eh, dikembalikan ke Ustadz Satria.
Nah, yang tadi pertanyaan untuk Ibu Mega nih, pertanyaan untuk Bapak Idri Agus ya, Pak dari Bapak Yuda Edriagus, Prasetya Dharma. betul. Ya, berganti-ganti Bapak Ibu ya. Ya, boleh, boleh. Silakan. Ini Bapak Idri Agus, pertanyaan dari Bapak Yuda Prasetya Dharma. Bapak Ibu, saya sering dengar banyak penulis yang artikelnya ditolak editor, kadang bahkan sebelum direview. Jadi saya penasaran, sebenarnya kesalahan paling umum itu apa sih, dan gimana cara biar bisa dihindari? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Yuda ya. Pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan submit artikel itu scope atau fokus jurnalnya perlu diperhatikan. Jangankan nanti kita mau submit artikel di bidang pendidikan, misalnya pendidikan matematika, kita submitkan artikel kita di bidang biologi, kita submitkan artikel kita di ekonomi, kita submitkan artikel jurnalnya di bidang pendidikan Islam. So pasti artikel kita tanpa dilihat, tanpa direview pun itu langsung ditolak. Maka itu perlu diperhatikan. Yang lagi apa yang kita perlu perhatikan? Template dan template jurnalnya perlu kita perhatikan. Kenapa? Pembuatan naskah artikel itu kita wajib menyesuaikan dengan template jurnal. Ketika ke template jurnal kita itu tidak sesuai, kadang ada yang begitu ekstrim pengelola jurnal dengan banyaknya antrian-antrian artikel yang masuk dalam jurnalnya. Maka ketika dia melihat berbeda dengan template jurnalnya, otomatis dia tolak. Ya, berarti kita perlu memperhatikan sampai kata-katanya, sampai hurufnya, sampai besar kecilnya huruf yang ada di dalamnya itu wajib kita sesuaikan. Ya, sehingga kita menghindarkan artikel kita itu atau naskah yang kita submit di jurnal itu tidak ditolak oleh jurnal yang bersangkutan. Yang selanjutnya perlu yang kita perhatikan apa? Turnitinnya, plagiasinya. Kenapa? Ini juga perlu dilacak karena dalam pengelola jurnal ketika sebelum diteruskan ke editor, itu chief dan managing jurnal itu akan melakukan cek Turnitin terlebih dahulu. Ketika cek Turnitin terlebih dahulu tidak terpenuhi, contohnya di jurnal itu, di author guideline itu dikatakan hanya 20% maksimal, berarti tidak boleh melebihi plagiarismnya 20%. Ya, berarti di bawah 20%. Maka kita harus bagaimana naskah kita itu tidak mencapai atau melebihi dari 20% untuk menghindari plagiat. Ya, dan bagaimana trik kita agar artikel kita diterima? Ya, pastikan kesesuaian artikel naskah kita, bidang keilmuan kita, template-nya. Kemudian gimana cara menariknya? Kalau bisa autornya itu jangan sendirian ya. Agar apa? Salah satunya saya sebagai pengelola jurnal saya itu sangat antusias sekali terhadap artikel yang ada penulisnya berbagai bidang keilmuan, bahkan artikel yang penulisnya itu berasal dari luar negeri penulisnya. Kenapa? Kami dari pengelola jurnal itu memberikan nilai penting bagi jurnal kami kalau ada penulis-penulis dari luar negeri. Karena ketika melakukan akreditasi nanti, jurnal kami akan naik akreditasinya. Maka kita sebagai penulis perlu memperhatikan step by step bagaimana naskah yang kita submitkan ke jurnal itu mudah diterima, menarik, dan mudah diproses oleh pihak jurnal. Demikian kalau ada tambahan dari Ibu Adina Mufetaria, kami silakan. Ya, silakan Ibu. Permintaan dari Bapak Idri Agus jika ada. Kalau udah dari Pak Edriagus, udah terus Ustaz. Karena beliau memang editor dari jurnal. Jadi udah pas itu jawabannya. Dapat ya. Alhamdulillah. Kalau sudah pas berarti sudah mantap ya. Nggak ada. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi nih pertanyaan ada nggak ya? Oke, mantap bagus. Baik Bapak Ibu. Nampaknya sudah tidak ada lagi yang mau ditanya ya. Kalau ada silakan Bapak Ibu kita memanfaatkan 2 menit waktu kita ini ya. Atau ada pertanyaan lagi bisa kita jawab dan kita padakan nanti di akhir acara. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau diskusikan atau teman-teman sekalian? Ada? Oh, sini ada yang resen ini ya, Bapak Ibu ya. Silakan Ibu Dwi Puspitasari atau Mbak ya. Silakan. Izin bertanya ya, Pak Ustaz. Saya tidak bisa open kamera, apakah diperbolehkan izin? Mungkin saya tadi memang sedikit kurang menyimak ya, Pak. Tapi izin untuk bertanya mengenai tentang jurnal sebelumnya.
Saya pernah mengikuti beberapa kayak artikel esai ya Pak. Nah, mungkin tanya lebih spesifik bagaimana kita sebagai saya sendiri kan mahasiswa ya semester 3 untuk tidak merasa malu dan lebih pede dalam menulis esai karena kadang banyak misalnya dalam perlombaan ini ya banyak pastinya yang lebih spesifik dalam menulis pembahasan. Nah, saya sendiri terkadang dalam menulis footnote ataupun body note itu masih bingung yang lebih bagus untuk esai gitu dan jurnal seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Terus tadi materinya sangat bagus dan inspirasi. Ya baik, siapa ada nih Bapak Ibu? Bapak Edri Agus atau Ibu Mega? Kita minta dulu Bu Mega terkait dengan Oke. esai nih Bu Mega. Ya tadi Bapak, ya Bapak Idrus kan sudah menjawab. Sekarang Bu Mega sekarang. Oh, oh, Silakan. jadi ganti-gantian ya Ustaz ya. Saya kurang begitu menangkap sih sebenarnya suara dari Mbak yang bertanya tadi. Eh, Karena kurang begitu eh, jelas terdengar gitu. Ya, jadi saya tangkap tadi Ibu terkait dengan tips-tipsnya tadi Bu, menulis artikel kan Bu. Karena dia tadi merasa tidak yakin dalam membuat footnote, body note, ya. Karena nengok orang lain tuh Gitu. nggak bagus. Nah, gitu kira-kira Bu. Oke, oke baik. Eh, dan itu pernah terjadi dengan diri saya. Nah, seperti itu, Ustaz. Awalnya, seperti yang tadi eh, ditanyakan, bahwasanya saya nggak pede nih, nanti dibaca orang, saya salah nih, ini malu nih, gitu. Karena nanti orang membaca, ini tulisan siapa ini? Mega ini siapa ini? Kenapa menulisnya seperti ini? Nggak bagus ini. Nah, itu pertanyaannya selalu muncul di kepala tuh. Nah, apa ya tipsnya? Kalau bagi saya pribadi dulunya seperti itu, sekarang jadi momennya jadi lucu gitu. Kenapa saya sampai berpikir seperti itu? Kenapa tidak keluar dari zona nyamannya gitu? Eh, Orang saja bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu yang selalu mindset di kepala. Coba deh nanti kalaupun ini salah, tentu ada reviewnya atau revisinya dari editornya, dari reviewernya, kalaupun salah. Nah, yang kedua, kita pun membaca guidelines-nya. Nah, itu tadi mematuhi aturan guidelines-nya, bahasanya di dalam penulisan artikel diminta misalnya 10.000 kata. Jadi ketika kita memblok semua kalau sudah sampai 10.000 maka udah kita berhenti gitu. Walaupun misalnya masih kurang di bagian-bagian ini nanti kita bisa tambahkan. Nah, coba belajar dulu untuk menulis artikel dengan melakukan penelitian kepada mahasiswa waktu itu betul-betul baru pertama jadi dosen mencobakan menulis artikel ini agak sedikit gemetaran ya Pak Agus. Waktu itu kita mencoba PKM pertama, pengabdian pertama itu memberikan materi yang sama hari ini kepada mahasiswa dan itu dibuatkan artikelnya kita coba rame-rame gitu. Nah, masukan dari teman ini setelah saya buat, tolong ada yang salah nggak gitu. Sebelum di-publish atau di-submit gitu. Nah, baca dulu dengan temannya. Karena Pak Agus ini jago nih, revisi gitu, jago memvalidasi gitu. Nah, bertanya ke beliau, ini gimana ini? Betul nggak bahasanya kayak gini? Nah, betul nggak ini tempatnya kayak gini? Lalu saya coba lihat di template-nya. Di template-nya itu kan sudah dijelaskan cara-caranya seperti apa. Penulisan body note-nya, footnote-nya. Nah, itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Edriagos menggunakan Zotero. Nah, menggunakan Mendeley juga bisa. Jadi, kalaupun awalnya kita menggunakan footnote. Nah, dengan Zotero dan Mendeley, kita hanya mengklik satu saja akan merubah menjadi body note atau bisa juga menjadi nantinya ada angka di dalam kurung. Nah, seperti itu. Jadi kalau dengan Mendeley dan Zotero itu bisa diubah. Jadi kita nggak perlu susah-susah mengutip, membuat referensi secara manual. Jadi
cukup dengan menggunakan Mendeley dan atau Zotero, tapi Mendeley dan Zotero ini nggak bisa dipakai dalam satu file ya, kedua-duanya nggak bisa dipakai dalam satu file, hanya bisa dipakai salah satunya. Walaupun kita di dalam laptopnya, Bapak Ibu teman-teman semua punya Zotero, punya Mendeley seperti saya, punya Zotero dan Mendeley, tapi tetap ketika file yang kita buka itu satu, tetap satu yang bisa dipergunakan. Tidak bisa kedua-duanya. Jadi salah satu kita pilih. Nah, misalnya kita nggak tahu nih, kita nggak baca, ternyata referensinya menggunakan Badino. Tapi yang kita buat itu footnote. Nah, ketika direvisi oleh reviewer, nanti akan dijelaskan harusnya body note, bukan footnote. Lalu kita mengklik saja di bagian atasnya menjadi body note. Selesai. Kita kirim lagi. Nah, untuk pertama itu saya coba seperti itu. Ternyata enak ya, direvisi kayak gini, dijelaskan loh. Yang salah kita itu kayak gini. Kita tinggal merubahnya saja. Terkadang ada beberapa reviewer yang menuliskan harusnya bahasanya seperti ini. Tinggal kita kopas bahasanya, kita masukkan ke artikel kita. Biasanya ada yang seperti itu untuk reviewer. Tapi ada juga yang menyatakan ini salah, penggunaan bahasanya salah. Nah, kita juga berpikir, apa yang salah ya? Karena nanti akan ada tandanya, komennya, itu salahnya di bagian mana. Nah, kita bisa belajar dari sana. Awalnya memang susah, memang agak sedikit, "Ah, udahlah, saya nggak bisa ini, nggak paham ini." Tapi kalau kita selalu berpikir, kita tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, maka memang tidak bisa, gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman semua berpikir bahwasanya saya bisa, orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Orang lain makan nasi, saya juga makan nasi gitu. Nah, jadi beranggapannya seperti itu. Untuk mengubah mindset tadi, saya mencoba seperti itu. Jadi begitu kira-kira. Untuk meningkatkan PD-nya lah, walaupun nggak pede-pede amat, walaupun nanti juga salah ya Bapak Ibu ya, tuh, Bapak Adriagus, tapi tetap kita harus pede, harus menumbuhkan rasa kita itu mampu, kita itu bisa. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin itu ya pribadi saya yang merasakan mungkin beda lagi dengan Pak Edri Agus. Oke, kita coba dengar dari Pak Edri Agus deh, gimana bentuknya atau apanya dari Pak Edri Agus. Ya, baik Bapak, silakan. Sebenarnya udah sempurna ya. Kalau terkait dengan jurnal sebenarnya eh, untuk Mbak Dwi Puspitasari ya perlu perhatikan aja template jurnalnya ataupun publishan jurnalnya itu apakah dia lebih menggunakan kutipan footnote ataupun body note. Namun kalau dalam misalnya perlombaan-perlombaan dalam bentuk esai, dalam bentuk artikel pun, artikel ilmiah yang pernah dilomba-lombakan, itu kan ada petunjuk-petunjuknya, dan itu perlu kita perhatikan seyogyanya. Makanya kalau saya sebagai pengelola jurnal ataupun kita sebagai penulis, perlu kita perhatikan bagaimana penulisan kutipan yang ada pada jurnal tersebut. Sehingga insya Allah artikel jurnal kita mudah diterima oleh jurnal itu. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Idrus dan Ibu Mega Adina ya. Iya, semangat ya Mas Bapak atau Mas ya manggilnya Bapak Muhammad Royan Trangkuti ya. Semangat ya. Semoga tercapai jurnal ilmiah dan segera terrealisasi gitu ya. Baik, mungkin waktu sudah terlalu malam ya, Bapak Ibu ya. Saya serasa kuliah lagi saya sebenarnya ini. Bali kuliah di zamannya. Luar biasa ya. Ya, sudah jam 22:08 WIB, Bapak Ibu ya. Izin, Bapak Ibu, teman-teman semua mahasiswa yang mungkin hadir pada malam hari ini, kita padakan sampai detik ini ya. Nanti di lain waktu dan kesempatan, jika ada kesempatan, kita akan membahas hal yang berbeda. Atau jika tertarik dengan program ini, bisa request dengan kami ya. Maksudnya, kami ingin program lanjutan, misalnya begitu kan. Ya, silakan chat admin yang telah kami chat apa tuliskan nomornya di kolom komentar dan oh iya. Dan sebentar ya informasi ada lagi yang mau kami sampaikan terkait dengan mungkin PPT atau rekamannya nanti akan langsung bisa ditanyakan ke admin kami dan biasanya PPT dan video atau rekaman akan kami sediakan.
Ya. Dan untuk tambahannya, sertifikat jika rekan-rekan Bapak Ibu semua ingin memilikinya bisa bisa chat di nomor admin kami ya. Di grup kita grup WhatsApp bisa langsung tanyakan. Semoga dengan apa yang menjadi hajatan niatan teman-teman dengan sertifikasi dan kompetensi yang nantinya dimiliki bisa menambah dan menunjang kinerja tentunya ya. Bisa menambah legalitas atau pengalaman sebagai apa namanya profil ya diri kita sebagai penulis jurnal ilmiah begitu. Dan sebelum kita tutup Bapak Ibu ya Bapak Edragus dan Ibu Mega Dina kira-kira dari Bapak Edragus ada nggak mau disampaikan sebagai closing statement atau penyemangat ya untuk kami semua Bapak-bapak Ibu peserta ya atau rekan-rekan mahasiswa. Silakan Bapak jika ada. Baik, terima kasih. Menulislah karena tulisan itu merupakan sebagai karya saudara nanti yang akan menjadi pengingat bagi orang lain dan dapat memberikan kontribusi untuk orang lain. Khairun nas anfa'ul nas. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian. Pak dalam. Dalam sekali Bapak ya. Wah, sudah langsung ingat akhirat. Baik dari Ibu Mega ada Bu. Silakan Bu. Oke, bentar. Suara saya udah oke. Eh, baik, apa ya Pak? Eh, mungkin motivasi ataupun kata-kata penutup untuk malam ini. eh, Penulis hebat bukanlah mereka yang tidak pernah salah, tapi mereka yang tak berhenti memperbaiki setiap kalimat hingga menjadi sebuah karya yang bermakna. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman hebat semua, jangan pernah lelah untuk menulis, karena dengan menulis, teman-teman membuka cakrawala dunia. Terima kasih untuk malam hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Mega Adina dan Bapak Edri Agus Saputra ya sudah menyampaikan pengalamannya dan sharing kepada kami semua sebagai bentuk pembelajaran dan tentu harapannya adalah Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini ya bisa langsung praktek nanti ya apa yang disampaikan oleh Bapak Edri Agus dan Ibu Mega Adina ya. Semangat itu perlu ya. Jangan sampai ada mental block di tengah-tengah kita apalagi bagi para mahasiswa ya. Jangan minder ya kan, Bapak Ibu ya. Kalau tulisan orang lain Eh, bagus, tadi sepakat juga dengan apa kata Bu Mega Dina ya. Kalau tulisan orang bagus, kenapa kita nggak bisa? Sama-sama makan nasi kok ya kan. betul. Nah, kecuali kalau Iya, dia makan betul, batu, Ustaz. kita makan nasi, baru kita takut ya Bu ya. Iya, Atau betul. makan kawat ya, makan beling ya kita takut. Iya. Jangan-jangan ini bukan orang gitu kira-kira ya. Baik, ya Bapak Ibu rekan-rekan semua yang Allah SWT, kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Idra Agus dan Ibu Mega Dina ya, sudah jauh-jauh dari kotanya, domisilinya menyampaikan materinya ya, ini satu hal yang sangat langka nih ya. Seluruh peserta yang hadir kemudian disampaikan oleh para ahli di bidang ahli ya, ahli para ahli kalau saya bilang. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah sebelum kita tutup. Ya, izinkan saya sedikit membacakan sebuah pantun ya. Kalau ada gimana pantunnya? Kalau ada seperti di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada murim panjang boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam celana, ya kan? Karena filosofinya Bapak Ibu ya kalau jarum patah itu simpan dalam celana nyucuk katanya. Kalau ada kata-kata salah dari saya yang salah, mohon jangan disampaikan kemana-mana ya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Bapak Ibu kita mau foto dulu ya. Bapak Ibu rekan-rekan semua ya Baik, silakan baik. boleh di on cam ya. Kita mau foto bareng, kita dokumentasi ya. Kalau tidak memberatkan silakan kita akan foto bareng ya. Ya, silakan jika ada yang tidak sibuk ya, boleh dong. Baik, ya kita akan mulai langsung fotonya. Kita hitung sampai tiga. Ya. Selepas mau hidup atau enggak kameranya, kita akan tetap foto ya. Satu, dua, tiga. Yuk mari Bapak Ibu ya. Semangat ya. Bebas foto apa. Saya mau semangat aja deh. Semangat. Semangat ya. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua ya. Sama-sama, Sampai Ustaz. jumpa di program berikutnya. Semoga Bu Mega dan Bapak Edri Agus selalu sehat, selalu semangat, dan tetap Amin, kuat ya. amin.
Ya, demikian Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ya, semangat beraktivitas besok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tinggal kita jumpa besok. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustaz Satria. Terima Oh ya, Sehat kasih selalu sama-sama. Ustaz. Ustadz. Ya, Terima saya kasih sama Pak juga ya. Edriagus, Bapak Ibu Terima kasih teman Ibu semua. Mega. Ya, sehat selalu. Izin Semoga live bisa dulu bertemu untuk kembali. malam ini. Assalamualaikum Insya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami generasi fakih fidin, meneladani Rasul, para sahabat mulia, dengan ilmu dan iman sebagai pedoman, membangun peradaban yang agung dan gemilang. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai instan sakofah, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai instan sakofah, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Langkah kami berpijak pada kebenaran, dengan semangat Nabi dan para sahabat. Tak goyah, tak lelah, terus berjuang, mengangkat Islam rahmat bagi seluruh alam. Generasi fakih fidin, cahaya masa depan. Kami akan terus berjuang, membangun kejayaan Islam, bersama Rasul, sahabat dan ulama penuh kemuliaan. Kami generasi penerus peradaban hebat.